Jikalau KNPI kota ini setelah kita musda dan saya definitif dan kawan-kawan di KNPI kota ini ternyata tidak sesuai ekspektasi kawan-kawan kami. 1 tahun saya memimpin KNPI kota ini ya sudah dilengsarkan saja. Berarti janji politik berarti. Enggak tahu saya ini janji politik atau apa, tapi ketika saya di KNPI kota ini dinilai tidak becus, ketika saya di KNPI kota ini tidak sesuai ekspektasi kawan-kawan, ya sudah diganti saja. Diganti saja. Cuma saya berharapnya setelah saya dan kawan-kawan di KNPI kota ini nanti tidak lagi di KNPI kota, saya berharap generasi apa yang kami wariskan ke KNPI kota selanjutnya itu sudah bisa menjalankan organisasi KNPI ini secara sehat. Jangan sampai terjadi stuck seperti kemarin 2017 sampai 2021, 4 tahun loh Paku, nggak ada. Sayang sekali ya. Sayang. Nah, kita ingin setelah kita nanti tetap berkelanjutan dan kembali hidup sebagai organisasi yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami sahabat Radar Bengkulu, podcast Radar Bengkulu. Di sisa ini kita akan membahas perkembangan KNPI Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu. Kita sudah berkunjung dengan Ketua KNPI Kota Bengkulu, PLT Ketua KNPI Kota Bengkulu. Dia adalah Pak Supratman MSI. Esos MSI. Langsung saja kita sapa sahabat Radio Bengkulu kepada beliau. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Bang Topeh. Ya, terima kasih Pak Iwan sudah menyempatkan waktunya untuk kita hari ini ngobrol bersama. Semoga obrolan kita bermanfaat nantinya. Amin. Bang Iwan, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima Sekarang, kasih Bang Topeh dan sudah bertandang ke kediaman kami yang sekaligus jadi sekre sementara. Sekre sementara ya? Nah, sekre sementara DPD KNPI Kota. Oke. Jadi sekre sementara di tempat teman-teman ngumpul di sini ya. Ya. Oke sahabat Radar Bengkulu, sebelum obrolan kita lebih panjang, kita bacakan dulu profil singkatnya dari Bung Iwan. Nama asli beliau ini adalah Supratman, tapi lebih terkenal atau lebih familiar, lebih viral dipanggil Iwan. Begitu. Jadi kita akan perkenalkan dulu profil singkat beliau. Beliau ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Bengkulu ya. Sampai sekarang itu Bung Iwan. Ya, sekarang kan sudah pengurusan baru, ketua baru sejak zaman almarhum Bang Erlan, ketua MPC KNPI Kota sampai sekarang dengan Pak Bustari saya masih di posisi wakil. Masih di posisi Wakil Ketua, berarti masih menjabat ya sekarang ya. Lalu beliau juga pengurus PT MSI Provinsi Bengkulu. PNS ini apa? PTMS itu ini Bang Topeng, Pak Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Pengurus Provinsi Bengkulu. Itu kita tahun 2019 kita 2019 dilantik ya, sampai sekarang masih dilantik ya. Lalu beliau ini juga aktif di pengurusan forum komunikasi RT/RW se-Kota Bengkulu. Berarti kenapa ada beliau ini ya. Lalu jabatan beliau lagi Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi Bengkulu. Sampai sekarang masih ya, masih ya. Lalu juga beliau ini PLT Ketua KNPI Kota Bengkulu dan sekarang lagi hot-hotnya, lagi viral-viralnya ini sahabat Bengkulu. Dan aktivitas keseharian beliau, selain beliau juga menjadi Ketua RT di Kelurahan Jalan Medang, RT berapa ini Pak? RT 02. RT 02. Beliau juga menjadi salah seorang jurnalis di Kota Bengkulu dari Radar Bengkulu, khususnya desk politik atau khusus berita-berita politik. Dari segudang aktivitas nanti kita tanyakan langsung kepada beliau bagaimana caranya membagi waktu dengan segudang aktivitas ini. Silakan Bung Iwan, silakan dijelaskan bagaimana Anda membagi waktu. Berarti Anda ini apa namanya
sangat padat ini. Ya. Nah, silakan. Jadi sekali lagi terima kasih Bang Toper dan Bang Ya. Jomon sudah hadir ke sekre kami malam ini. Jadi memang Bang Toper, sejak saya ini ditunjuk jadi PLT Ketua DPD KMPI Kota, Ya. aktivitas, rutinitas, mobilitasnya memang semakin tinggi dibanding sebelum saya menjadi PLT Ketua DPD KMPI Kota. Jadi sehari-hari itu sekarang mobilitas saya itu undangan dari berbagai penjuru, dari OKP seperti siang tadi, dari pagi tadi ada dari Bawaslu Kota sosialisasi partisipatif itu. Tapi karena besok juga tanggal 25 ada undangan untuk mengisi kegiatan adik-adik mahasiswa di IAIN itu kan, tanggal 25 pagi. Lalu juga kita sudah ada agenda akan berpartisipasi dalam turnamen panahan yang dilaksanakan oleh Persatuan Panahan Indonesia Kota Bengkulu. Mereka akan ada turnamen tanggal 3 Oktober. Juga kemarin sudah ada dari rombongan BEM Setia, mereka ingin mengajak kita berkolaborasi. Dan yang paling hot itu kemarin hari Minggu kami melaksanakan kegiatan di Badrika, itu melakukan pelantikan pengurus kecamatan DPD KMPI sekota Bengkulu. Ada 9 PK itu kita sudah definitif. Kalau selama ini mereka di PLT, sekarang sudah definitif dan sudah kita lantik kemarin, sudah diserahkan SK-nya. Alhamdulillah, mungkin ke depan akan kita masukkan ke Kesbangpol dan kita sampaikan ke Dispora untuk legalitas formal PK-PK kita. Memang Fotoker sejak menjadi PLT Ketua KMPI Kota ini, agenda kegiatan pemuda ini ternyata sangat banyak. Sangat banyak ya. Saya nggak pernah nyangka kalau ternyata KMPI ini begitu dirindukan kayaknya sih. Begitu dirindukan oleh organisasi-organisasi kepemudaan, ormas, bahkan penyelenggara pemilu sekelas Bawaslu, KPU pun ingin mengajak KMPI ini untuk sama-sama kolaborasi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di tahapan-tahapannya maupun pengawasan. Dan ini sewaktu saya menerima mandat PLT Ketua KMPI Kota ini, saya nggak nyangka ternyata seperti ini. Setelah diselami ternyata seperti ini. Ternyata seperti ini, dan betul yang disampaikan oleh Bang Dokter tadi, padat jadwal kegiatan. Ya? Nah, yang menjadi kendala saya sekarang, kita kan ada agenda besar mau melaksanakan musda yang sebenarnya udah kita jadwalkan jauh-jauh hari, maunya di bulan September. Iya. Tapi kayaknya nggak terkejar September karena kemarin kan ternyata harus mendefinitifkan dulu PK-PK. Nah, ini nanti dalam waktu dekat kita rapim, mengajak OKP Cipayung, AMI, GMNI, EMM. Nah, kawan-kawan ini akan kita kumpulkan, kita laksanakan rapim dan musda. Belum lagi agenda kegiatan di luar agenda KMPI tadi, ini banyak memang. Nah, memang saya merasa cukup sulit untuk membagi waktu. Ya. Nah, selain ini kan saya juga ketua RT, kemudian juga masih aktif sebagai jurnalis, di mana setiap hari tetap harus liputan, tetap harus menulis berita, harus memberikan manfaat untuk kantor, berkontribusi untuk kantor. Tapi semuanya sejauh ini masih bisa saya jalani, dan saya berharap kepengurusan KMPI Kota ini segera definitif, karena begitu kami definitif maka kepengurusan kami akan tersusun, saya akan menyusun struktur, nanti kita akan ada ketua-ketua bidang, sehingga saat ada agenda kegiatan yang akan melibatkan KMPI tentu bisa kita bagi dengan kawan-kawan, Bisa didelegasikan, bisa didelegasikan. Seperti tadi yang untuk kegiatan undangan Bawaslu Kota itu saya delegasikan kepada salah satu PLT Wakil Ketua, kepada Bung Ahmad Nasti Nasution, dan beliau cerita tadi sama saya, Pak Ketua, alhamdulillah kan respon dari Bawaslu Kota sangat baik dengan KMPI.
meskipun KNPI sekarang masih berpolemik, tapi ternyata beberapa elemen, beberapa lembaga ini merespon KNPI yang sudah kami bentuk ini. Mereka secara jujur mengakui lah kan. Namun untuk de facto-nya kita masih perlu melaksanakan musda dulu. Perlu musda. Ya, itu perlu. Dan saya berharap segera definitif sehingga kita bisa membagi kegiatan, dan kami sudah banyak planning program yang harus dijalankan untuk membangkitkan kembali pemuda yang ada di kota. Dalam bayangan Bung Iwan kira-kira kapan ya bisa ini tawarannya? Musda ini kita kan di bulan Oktober, kemungkinan besar saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. 28 Oktober Itu akan ada Kongres Pemuda secara nasional. Itu akan melaksanakan Kongres Pemuda, penyatuan pemuda dari beberapa KNPI, beberapa versi ketua umum KNPI ini akan kongres bersama dan menyatu. Nah, harapan kami sih, dan kita akan berusaha sebelum penyatuan Kongres Pemuda ini nanti di pusat, kita sudah melaksanakan musda di kota. Oh, di kota dulu, berarti baru kita ke pusat. Munas ya kalau di pusat ya? Kongres. Kongres. Sepengetahuan Bung Iwan ada berapa aliran ya? KNPI versi. KNPI, berapa versi begitu ya? Jadi Bang Dokter dan pemirsa podcast Radar 20, jadi kita ini sebenarnya sih ada 4 versi KNPI. 4 versi? 4 ketua umum. 4 ketua? Ya. Kita ada KNPI versi pimpinan Bang Abdul Aziz yang kami kan, tapi kemarin baru sudah melaksanakan rapim sus dan pemilihan, dan terpilihlah kemarin ketua umum kami, melanjutkan periode kepemimpinan Bang Abdul Aziz. Bang Abdul Aziz ini ketua umum KNPI orang Bengkulu, Bang. Orang Bengkulu ya? Beliau orang Bengkulu dan beliau asli dari Kaur. Orang Kaur. Nah, kemarin sekjen kami dari KNPI Provinsi ikut menghadiri Kongres Pemuda KNPI ke-16 di Mandalika. Mandalika, berarti Lombok Ya, kan? Lombok. Nah, ini Bang Toper kemarin kongresnya. Oh iya ya. Nah, jadi Bang Abdul Aziz, ketum kami, beliau sudah tidak lagi dan dilanjutkan kepada ketua umum kami yang baru adalah Bang Raden Andreas sebagai ketua umum DPP KNPI 2021-2024. Nah, ini foto sekjen kita waktu beliau di sana. Ini ada beberapa kegiatan-kegiatan kongres yang mungkin bisa dilihat. Bisa di zoom ya? Ya. Nah, kami juga dari DPD KNPI Kota Bengkulu mengucapkan selamat kepada Bang Raden Andreas yang terpilih sebagai ketum DPP KNPI periode 2021-2024, dan kami dari Kota Bengkulu menyampaikan sambil minum ya? Ya, menyampaikan siap mendukung langkah KNPI untuk memajukan pemuda di Indonesia. Nah, selain versi yang ini versi 1. Ya, ini versi 1. Versi 2. Ntar dulu, dari pusat kita ada Bang Andreas yang baru terpilih. Di provinsinya kita ada Bung Febri Yurdiman. Bung Febri Yurdiman, sebagai ketua. Ya, beliau adalah ketua provinsi kita, dan beliau sekarang tercatat sebagai anggota dewan termuda. Ya, di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Iya. Bung Febri ini anak muda yang sangat berpotensi untuk menjadi pemimpin masa depan, dan beliau mendelegasikan saya sebagai salah satu wakil ketua DPD KNPI Provinsi untuk menjadi PLT KNPI di Kota Bengkulu. Kemudian versi lainnya itu ada
Ketua Umum DPP KMPI versi Abdul Haris. Abdul Haris ini dia sudah ada turunannya di provinsi, itu ada teman kita juga, saudara kita juga, ada kawan-kawan Dedi Haryadi LSMI itu dia dari KMPI versi Bang Haris. Kemudian juga ada versi Nur Padriansa. Versi Nur Padriansa ini juga sudah ada turunannya di Bengkulu, dan itu juga masih kawan-kawan kita juga. Lalu ada juga KMPI di pusat, itu versinya Mistaudin. Ya, Mistaudin ini kalau saya lihat yang di versi di Bengkulunya nih belum begitu kelihatan, tapi kayaknya sudah ada juga. Dan saya yakin itu juga teman-teman kita para pemuda yang ada di Bengkulu. Yang berpotensi sebenarnya. Ya. Selain itu, mereka di Kota Bengkulu ini sudah ada juga beberapa KMPI seperti yang rombongan teman kita Bung Dedi Haryadi LSMI sudah mendelegasikan PLT Ketua KMPI kotanya kepada Bung Kasrul. Bung Kasrul. Ya, saya juga sudah pernah bertemu langsung. Kita kebetulan memang sebelum di KMPI kita sudah berteman. Kita sudah bertemu di kemarin ada Bang Harius sebagai senior KMPI juga, dan kita meskipun dengan versi ketua umumnya masing-masing, saya dan kawan-kawan sepakat kita adalah saudara. Nah itu yang penting saudara. Ya, jadi KMPI ini meskipun ketumnya di pusat sekarang belum kongres penyatuan, tapi kita di daerah adalah saudara dan satu pemuda. Ya, berarti itu komitmen kita di daerah. Kita komitmen lah. Dari 4 versi itu, ya, berharap akan disatukan begitu ya. Dan sudah ada komunikasi dengan teman-teman Pak aliran ini. Sudah, kemarin saya waktu dialog. Nah ini juga saya beberapa kali udah dipanggil dialog nih, di TPRI, di RRI, sama beberapa kawan-kawan media lainnya tuh, sehingga memang jadwalnya PLT Ketua KMPI Kota ini padat dia. Terkadang sih adalah celetukan dari anak saya kan. Iya. Ayah ini pahit terus sih. Iya pahit terus. Jadi mana ngurus warga, ngurus pemuda, ya, ngurus kerjaan gitu. Jadi padat sekali ya. Padat. Sekarang juga lihat kami dia itu juga ngonten-ngonten juga ya. Iya. Belajar. Padat sekali jadi ya. Tapi ada ada skala prioritas ya, agenda harian Anda. Ada, kita kalau sebenarnya memang respon kawan-kawan ini seperti yang saya katakan tadi, KMPI ini ternyata dirindukan, ya, dan kami siap hadir. Namun sebelum kami ini betul-betul action, kami betul-betul kejar tayang seperti itu istilahnya, kita agenda besar kita yang paling utama melaksanakan musda dulu. Dengan padatnya agenda KMPI yang banyak direncanakan, di samping dirindukan, ada agenda besar apa kira-kira yang Anda inginkan di KMPI ini? Jadi awalnya saya diminta oleh kawan-kawan DPD KMPI Provinsi sebagai PLT Ketua KMPI Kota ini, saya belum langsung mengiyakan gitu. Saya pertama di WA oleh Sekjen dan beliau mengatakan, Bang, Abang kami tunjuk menjadi PLT Ketua KMPI Kota. Saya belum langsung. Nah, kenapa begitu? Memangnya apa sih tugasnya PLT KMPI? Karena kami sudah sepakat, kami melihat Abang orangnya seorang wartawan, Abang cukup familiar di antara tokoh-tokoh pemuda, dan Abang diharapkan bisa menyatukan pemuda-pemuda yang ada di Kota Bengkulu ini dan menghidupkan kembali KMPI. Terus saya tanya, apa agendanya yang harus saya laksanakan? Musda. Abang ditugaskan melaksanakan musda DPD KMPI Kota hingga terpilih Ketua KMPI Kota definitif. Terus sebelum PLT Ketua Kota dulu siapa? Nah, KMPI Kota ini Bang sejak 2017.
hingga saya menerima mandat di bulan Juli 2021, KNPI kota ini nggak ada. Enggak ada. Vakum berarti kosong. Kosong. Pengurusannya Terjadi kekosongan. Sebelumnya siapa? Sebelumnya kita ada senior kami, ada Bang Dempo Ekler yang sekarang waktu ketua sekarang ketua Komisi 4 DPRD Provinsi beliau. Ketua Komisi 4 berarti Ya. Pak Denpo ya. Ya, beliau juga Bung Denpo. beliau juga tercatat sebagai ketua umum DPW Barisan Muda PAN Provinsi Bengkulu. Hebat dia. Nah, kami saat ini sebenarnya beliau adalah MPI di kota. Karena beliau, setahu kami beliau adalah terakhir ketua DPD KNPI yang definitif di tahun 2017. Tapi entah ada apa, kenapa sehingga KNPI kota setelah 2017 Bang Dempo tidak lagi, hingga 2021 bulan Juli itu KNPI kota ini vakum, saya nggak tahu. Mungkin kalau ditelusuri saya sempat dulu membaca beberapa kali dilaksanakan agenda musda, namun terakhir lebih banyak memunculkan konflik-konflik antara pemuda. Nah, saya Bang Christopher dan pemirsa podcast Radio Group awalnya tidak berniat untuk menjadi ketua DPD KNPI Kota Bengkulu yang definitif. Awal saya diberi mandat PLT itu, ketua itu, saya tidak berniat untuk menjadi ketua KNPI Kota yang definitif. Saya hanya niat pertama saya ketika dimandatkan itu, saya hanya ingin membantu menghidupkan kembali KNPI di Kota Bengkulu, karena saya paham KNPI ini adalah sebuah organisasi pemuda yang besar, wadah berhimpunnya pemuda, tempat berkumpulnya OKP, induknya OKP, induknya ormas-ormas pemuda. Tapi di Kota Bengkulu nggak ada, vakum. Sehingga saat itu saya terimalah mandat itu, dan saya belum bercita-cita untuk menjadi ketua KNPI Kota yang definitif. Sampai sekarang? Sekarang sudah berubah. Sudah berubah. Jadi Bang Christopher, setelah saya dimandatkan, saya melaksanakan membentuk struktur. Awalnya KNPI Kota ini tidak pernah diperhitungkan di Kota Bengkulu, tapi begitu saya diberi mandat, saya menyusun struktur KNPI Kota ini, bahkan saya susun hingga kecamatan, saya bentuk PLT PK. Ketika semua ini saya lakukan, ketika saya jalani, ini yang membuat hati saya tergetar sebenarnya. Ternyata Bang Christopher, antusias pemuda untuk bergabung di KNPI di Kota Bengkulu ini sangat besar. Luar biasa. Selain kawan-kawan yang saya percaya untuk ikut bergabung, yang saya minta tolong, saya minta bantu, tidak sedikit pemuda di Kota Bengkulu ini yang inbox saya di Facebook, yang japri saya secara pribadi lewat WA, minta masuk dan bergabung di KNPI. Minta jadi pengurus? Ya, mereka minta. Bapak, kamu tidak aja ambus. Emang enggak ke KNPI? KNPI kan masih konflik. Tidaklah, aku kalau awak itu, aku ngikutin ya. Ternyata respon kawan-kawan pemuda terhadap KNPI ini sangat besar. Nah, setelah saya bentuk kepengurusan dan saya kumpulkan kawan-kawan, kita ini dari nol. Begitu saya diberi mandat, kita bergerak dari nol. Nggak ada warisan sekring, nggak ada warisan atribut, nggak ada warisan ATK, betul-betul nol, nggak ada apa-apa. Tapi dengan keyakinan, dengan rasa saya tergetar ingin membangkitkan kembali pemuda yang ada di Kota Bengkulu di tengah pandemi ini, akhirnya sekarang KNPI Kota Bengkulu sudah betul-betul diperhitungkan. Mulai diperhitungkan. Ya, bahkan Bang Robert, saat momen peringatan 17 Agustus yang ke-76 tahun 2021, masih di tengah PPKM, di tengah pandemi COVID-19, kami dari KNPI Kota Bengkulu bersama-sama dengan kawan-kawan KNPI Provinsi
dan di sana juga melibatkan ada kemarin rombongan Kerano, kereta angin kuno. Kami berhasil melaksanakan kegiatan bentang merah putih raksasa Bentang merah putih raksasa di Pantai Panjang, di dekat tulisan ikon Pantai Panjang. Dan kegiatan yang kami lakukan itu, meskipun awalnya kita sempat sini. khawatir karena kita kan berbenturannya dengan Satgas dan Ya. aparat, karena kita paham kita masih situasi pandemi dan kita harus prokes. Namun kami berhasil meyakinkan Satgas, kami berhasil meyakinkan aparat, sehingga akhirnya kita diberi izin. Kita terima kasih boleh melaksanakan kegiatan dan kita sesuai prokes. Dan bentang merah putih raksasa yang dilakukan oleh KMPI Kota Bengkulu kemarin tercatat dalam sejarah bahwa di tahun 2021 kita yang membentangkan merah putih paling besar di Indonesia. Dan hari itu kita menjadi perbincangan hingga ke tingkat nasional. KMPI Kota Bengkulu berhasil melaksanakan kegiatan bentang merah putih raksasa di Pantai Panjang dan merupakan pembentangan merah putih yang terbesar. Oke, itu salah satu prestasi ya. Ya, itu Prestasi yang kalau menurut saya itu salah satu momen titik awal kebangkitan pemuda di Kota Bengkulu. Dan kami waktu itu juga menghadirkan kawan-kawan OKP, ada PMI, kita mengundang juga HMI, dan mereka hadir saat itu. Seluruh komponen hadir. Ya, bahkan saya itu hadir Kak Anu sebagai koordinator presidium kami provinsi. Dan beliau dengan kami saat beliau kita beri kesempatan untuk menyampaikan pidato, beliau sangat semangat saat itu. Ternyata memang KMPI ini seperti saya katakan ditunggu dan dirindukan oleh Ditunggu dan dirindukan. Berarti itulah sahabat Radar Bengkulu, ternyata KMPI wadahnya para pemuda untuk berkreativitas yang selama ini sempat vakum, ternyata ditunggu dan dirindukan. Ya. Karena pemuda kehilangan wadah begitu ya selama Ya. ini ya. Nah, ini tadi kan sempat terputus nih. Ya. Setelah saya membentuk kawan-kawan pengurus, PKPK, dan saya banyak kawan yang bergabung, sekarang kalau saya kumpulkan semua ini, ada sekitar hampir 100 anggota KMPI Kota ini Ya, dari keanggotaan yang di kota maupun yang di 9 kecamatan. Jadi antusias mereka itu cukup tinggi, dan sejak itu saya melihat kawan-kawan, begitu saya pamit ke senior kan, saya pamit sama Bang Manda di Golkar, saya kata Golkar, Bang, saya ketua KMPI Kota dan saya akan melaksanakan juga. Mereka mensupport. Saya pamit lagi dengan yang lain-lain senior itu, mereka mensupport, yang lain mensupport, mereka semua menyatakan mensupport, mendukung. Ditambah lagi kawan-kawan dari yang di jajaran KMPI Kota sekarang, baik yang PKPK yang baru dilantik kemarin, mereka sepakat meminta mendukung saya agar saya maju di Musda dan menjadi ketua KMPI Kota yang definitif. Nah, kalau awalnya tadi saya berniat hanya sebagai PLT dan mengantarkan KMPI Kota ini hingga Musda, sekarang melihat respon kawan-kawan, saya betul-betul terpanggil dan saya berniat maju di Musda KMPI Kota ini. Berniat maju di Musda menjadi calon ketua untuk definitif. Nah, oke lah. Untuk KMPI yang sekarang yang Anda jadi PLT-nya, apakah tidak ada misalnya gesekan-gesekan dari KMPI yang lain begitu? Sebenarnya Oktober sejak awal saya sama kawan-kawan yang di KMPI kami, saya juga sudah bertemu. Kita komitmen lah sebagai semua ada bom Dedi Ayah di semua itu teman kita juga, walaupun mereka KMPI pimpinan Bang Aris di Iklan, kita komitmen lah, silahkan KMPI ini berjalan sendiri masing-masing, silahkan bergerak. Kesimpulannya itu seperti ini Bang, semakin banyak KMPI, meskipun pemerintah akan bingung nanti menetapkan yang mana yang itu dia. Tapi dengan banyaknya KMPI yang hadir, banyaknya KMPI yang kembali bangkit bergerak,
secara tidak langsung ini kan menggerakkan pemuda dan akan ikut berpartisipasi dalam pembangunan di daerah. Ikut berpartisipasi. Daripada kita gontok-gontokan, daripada kita saling klaim, daripada kita saling mempersoalkan saya yang sah, saya yang sah, saya yang sah, lebih baik kita jalan masing-masing, melaksanakan program masing-masing. Nggak usah kita saling bersinggungan, kita sama-sama bergerak aja, membantu pemerintah, kita bergerak untuk Membantu warga misalnya kan. membantu warga, apalagi COVID ini butuh peran-peran pemuda. Nah, jadi saya lihat juga dari kawan-kawan KNPI yang lain, mereka pun sepakat kayak seperti yang saya sampaikan tadi. Kita sepakat ya untuk jalan masing-masing dan tidak usah gontok-gontokkan, karena siapa yang sah, siapa yang diakui nanti itu biarlah urusan pemerintah, biarlah Kemenkumham. Saya pun Bang Toper menyatakan sekarang saya komitmen di diri saya. Seandainya nanti saya terpilih menjadi ketua KNPI Kota Bengkulu yang definitif setelah musda, maka saya tidak ingin KNPI ini menjadi pengemis. Saya tidak ingin kawan-kawan pemuda di Kota Bengkulu ini menjadi pengemis. Kita akan berjalan meskipun nanti jikalau memang pemerintah daerah kita bingung untuk mengeluarkan bantuan support dana hibah, saya menyatakan kami siap menjalankan KNPI ini dengan cara-cara kami sendiri, dengan swadaya kawan-kawan yang ada. Kita akan tetap berjalan, kita akan berperan. Kami hanya minta pemerintah daerah kita, pemerintah kota kita, mereka terbuka hatilah menghidupkan kembali KNPI ini. Jangan sampai KNPI yang sudah ada ini, baik KNPI kami atau penilaiannya nanti, jangan sampai KNPI ini nanti mati suri lagi, vakum lagi, tidak ada wadah lagi muda. ya. Nah, itu yang Anda harapkan. Apakah mungkin bisa disampaikan Nah, teman-teman KNPI? saya sudah menjalani ini sejak bulan Juli, sekarang udah Misalnya di tangan Anda misalnya kan, teman-teman KNPI yang lain bisa bersatu loh. Saya rasa itu akan menjadi suatu prestasi yang sangat besar. gini Pak. Hmm. Awalnya ketika saya bertemu, saya dan kawan bendara serta sekretaris KNPI kota ini bertemu dengan wali kita Bang Deki Wahyudi. Beliau itu kan senior di KNPI dan beliau pernah menjabat sebagai sekretaris KNPI pada zaman ketua KNPI provinsi kita Bang Sultan. Jamuddin. Bang Deki juga menyampaikan harapan bahwa penyatuan pemuda itu jika bisa dilaksanakan dari daerah, dari Kota Bengkulu. Pemuda KNPI menyatu dari Kota Bengkulu. Sebelum pusat menyatu, di kota sudah menyatu. Saat itu, saya pun sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Dedi. Nah, tapi ya, setelah saya berbincang dengan kawan-kawan provinsi, saya berbincang dengan kawan-kawan dari senior KNPI, penyatuan itu jika dilaksanakan dari daerah Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena saat kami ini nanti musda bersama, terpilih siapa ketuanya. Dari 4 versi KNPI yang ada ini di pusat ketuanya, siapa yang akan meng-SK-kan? Siapa yang akan meng-SK-kan hasil musda KNPI di Kota Bengkulu? Kita musda, kita sepakat menyatu. Tapi yang 4 ini di pusat belum menyatu. Apa mungkin mereka ini nanti berempat ini meng-SK-kan satu? Kan nggak mungkin. Ya, Iya, jadi lucu juga ya. nah, sehingga setelah saya dan kawan-kawan di KNPI kota ini rundingkan kembali, kami bahas musda bersama daerah itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena Andai soal pun- SK tadi. Iya, andai pun kita laksanakan, belum tentu pimpinan kita, ketua umum kita di pusat itu mau meng-SK-kan. Sehingga musda yang kita laksanakan, musda bersama itu, walaupun niat kita baik, penyatuan pemuda dari daerah, dari Kota Bengkulu, dari pusatnya belum tentu mau mengakui. Nah, sehingga kesimpulan kita, dah kita jalan masing-masing. Nanti biarlah pusat menyatu, biarlah Kemenkumham yang memutuskan siapa sih KNPI yang betul-betul akan
disahkan oleh pemerintah. Tapi ini yang perlu jadi catatan untuk diketahui oleh kawan-kawan pemuda di Kota Bengkulu. Dari 4 versi KNPI yang ada sekarang, untuk di Provinsi Bengkulu, satu-satunya KNPI provinsi yang definitif yang tercatat di Kemenkumham itu adalah ketua kami Bung Febri Yurman dan sekretarisnya Bung Tarminanda. Itu yang resmi. Itu adalah DPD KNPI provinsi yang tercatat, yang resmi terdaftar di Kemenkumham. Dan mereka adalah KNPI provinsi estafet dari kepemimpinan KNPI provinsi Bengkulu sebelumnya versi Batara Yuda. Batara Yuda ya. Senior kita kan itu. Nah, sementara dari KNPI yang lainnya, ada 3 yang lainnya di Provinsi Bengkulu ini. 3 ini PLT KNPI provinsi. Masih PLT juga. Mereka PLT semua. Nah, ini bukan saya mengklaim ya, tapi ini adalah fakta. Mungkin ini sedikit untuk membuka wawasan kawan-kawan pemuda Bengkulu. Dari 4 KNPI provinsi yang ada di Bengkulu sekarang, coba kita minta yang mana yang mengantongi SK Menkumham sebagai KNPI provinsi. Kalau kami dari KNPI provinsi dengan ketua umum kami Bung Febri Yurman, kita ada SK Menkumham. Boleh kita sama-sama ke Menkumham, kita melihat siapa yang terdaftar sebagai KNPI provinsi. Sehingga ini menguatkan saya, menguatkan kami kawan-kawan KNPI Kota Bengkulu yang sudah terbukti sekarang bahwa insya Allah mudah-mudahan jalan kita ini sudah benar. Jalan sudah benar untuk berkarya dan membantu masyarakat sudah benar di KNPI. Di KNPI yang sekarang sudah ada. Apalagi saat ini di masa pandemi, jadi tentu masyarakat sangat membutuhkan uluran tangan para pemuda begitu. Iya. Minimal untuk distribusi bantuan atau segala macam lah ya. Iya, karena untuk kan kita pemuda ini untuk jadi relawan begitu kan. Pemuda ini kan sesuai dengan tema HUT NKRI yang ke-76, tumbuh dan tangguh. Tumbuh dan tangguh. Jadi tema kita, kemerdekaan kita tahun ini tumbuh dan tangguh. Tumbuh dan tangguh ini menurut saya itu sangat lekat dengan pemuda. Pemuda ini adalah orang-orang yang masih dalam fase masa pertumbuhan. Iya, proses. Dan dengan jiwa dan darah muda yang ada ini, kita itu adalah generasi yang tangguh. Generasi penerus. Kita generasi milenial, kaum milenial generasi Z. Nah, ini yang saya yakini akan membawa dampak yang cukup besar lah untuk kita sama-sama di Kota Bengkulu ini berpartisipasi lah untuk membantu masyarakat. Di momen musibah COVID ini sudah ada yang dilakukan oleh KNPI. Sejauh ini kita dari KNPI provinsi kemarin sempat ingin melaksanakan, kita sudah ada rencana mau program penyemprotan disinfektan ke daerah-daerah yang masuk kategori red zone di lingkungan KTR. Tapi balik itu Bang Christopher, kita terkendalanya kemarin karena kita masih PLT, kawan-kawan di kecamatan masih PLT, untuk kita betul-betul melaksanakan program-program kerja KNPI ini. Satu hal yang masih agak mengganjal, kita belum melaksanakan musda. Jadi setelah kita musda, mudah-mudahan kita action kita akan lebih banyak turun ke masyarakat, membantu pemerintah. Kita bisa melaksanakan penyemprotan, kita bisa membagikan masker, kita bisa meminta bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk vaksin pemuda, kita akan fasilitasi, tapi kita koordinasi dengan dinas kesehatan. Banyaklah pokoknya yang bisa dilakukan oleh KNPI untuk berbuat di bantu pemerintah ya. Ya. Berarti mudah-mudahan apa yang Anda cita-citakan bersama teman-teman KNPI bisa tercapai, dan kita juga berharap para pemuda ini melakukan kreativitas yang positif sehingga kemajuan untuk Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu bisa tercapai begitu ya. Ya, tapi satu juga saya ingin sampaikan, Bang Christopher. Jadi kita kan akan melaksanakan 2 agenda, Rapim dan Musda. Saya berharap
seluruh kawan-kawan OKP Cipayung maupun OKP yang dari luar Cipayung, ada Satma PP, ada yang lain-lain. Itu kalau dari pusat itu ada 107 OKP 107 OKP yang jadi menjadi anggota KMPI. voter. Voter pemilih ya. Ya, tapi kita di daerah akan inventarisir lagi, kita akan verifikasi lagi bersama tim dari kawan-kawan yang akan dibentuk secara tim nanti. Kami berharap ayolah kita sama-sama melaksanakan rapim dan musbah KMPI ini. Marilah kita riang gembira, kita sama-sama, nggak usah kita gontok-gontokan. Nanti kita seiring berjalannya waktu, marilah kita lihat sejauh mana KMPI Kota Bengkulu. Saya juga saya sampaikan, Bang Dokter. Jikalau KMPI Kota ini setelah kita musda dan saya definitif dan kawan-kawan di KMPI Kota ini ternyata tidak sesuai ekspektasi kawan-kawan kami. 1 tahun saya memimpin KMPI Kota ini ya sudah dilengsarkan saja. Berarti janji politik berarti. Enggak tahu saya ini janji politik atau apa, tapi ketika saya di KMPI Kota ini dinilai tidak becus, ketika saya di KMPI Kota ini tidak sesuai ekspektasi kawan-kawan, ya sudah diganti saja. Diganti saja. Cuma saya berharapnya setelah saya dan kawan-kawan di KMPI Kota ini nanti tidak lagi di KMPI Kota, saya berharap generasi apa yang kami wariskan ke KMPI Kota selanjutnya itu sudah bisa menjalankan organisasi KMPI ini secara sehat. Jangan sampai terjadi stuck seperti kemarin 2017 sampai 2021, 4 tahun loh paku, nggak ada. Sayang sekali ya. Sayang. Nah, kita ingin setelah kita nanti tetap berkelanjutan dan kembali hidup sebagai organisasi yang sehat. Organisasi yang sehat. Ya. Jadi itu sabar ada dulu bagaimana komitmen dari PLT Ketua DPD KMPI Kota Bengkulu dari tidak mau menjadi Ketua KMPI, sekarang sudah terbuka pikirannya dan siap menjadi Ketua KMPI Kota Bengkulu, dan bahkan sudah berjanji jika dalam 1 tahun kepengurusan beliau nanti, kalau beliau definitif tidak sesuai dengan ekspektasi dari teman-teman pemuda, maka beliau siap dilengsarkan atau mengundurkan diri. Ya, Janji politik itu. janji politik. Bisa dikatakan itu janji politik. Ya. Karena saya dan kawan-kawan kemarin kan kita jajaran yang sudah ada di KMPI Kota ini, kami komitmen. Kalau bukan kami, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menggerakkan KMPI? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Apakah kita harus tunggu 5 tahun lagi, 3 tahun lagi? Enggak kan? Jadi kita, kenapa tidak kita laksanakan sekarang? Nanti tinggal kita wariskan yang baik-baiknya kan? Kita nggak usah lagi mewariskan yang hal-hal yang lebih menonjolkan konflik itu. Menurut saya itu nggak perlu lah, kita jalan aja sama-sama. Jalan sama-sama, melaksanakan program sama-sama begitu ya? Iya, kita kan pemuda. Nah, kalau kita lihat itu sekarang Indonesia ini kan dalam bonus demografi. Nah, itu saatnya anak muda untuk bangun. Saatnya anak muda untuk bangkit. Ayo kita sama-sama lah. Bonus demografi sekarang. Iya. Oke. Setelah saya nanti lanjutkan lagi sama yang lain. Gak masalah lah. Oke, sahabat Radar Bengkulu, sudah banyak tadi yang dibahas oleh saudara kita Bung Iwan terkait dengan KMPI dan rencana KMPI di depan. Bung Iwan, sebelum kita tutup, kami minta closing statement dari Bung Iwan, apa yang diharapkan untuk para pemuda di Kota Bengkulu. Silakan Bung Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para pemuda di Kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu, saya hari ini dipercaya sebagai PLT Ketua KMPI Kota Bengkulu. Saya tidak ada niat untuk gagah-gagahan, saya tidak ada niat untuk pamer atau apa. Saya berniat, hanya saya ingin ayolah hidupkan kembali pemuda yang ada di Kota Bengkulu. Ayolah kita bangkit sama-sama. Kalaupun memang ada yang bisa membangkitkan kita, kenapa tidak kita ikuti?
Ayolah kita sama-sama bekerja, sama-sama melakukan hal-hal yang positif. Bumi kita sekarang, ibu pertiwi kita butuh pemuda ya. Kota Bengkulu butuh pemuda, provinsi Bengkulu butuh pemuda Ya. untuk membantu pemerintah dalam menggerakkan pembangunan. Oke, sahabat Radar Bengkulu, sepertinya podcast kita hari ini sudah mencapai titik akhir. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bung Iwan tadi bermanfaat untuk kita semua, untuk masyarakat kita Bengkulu, tentunya para pemuda termotivasi untuk lebih baik lagi. Oke, demikianlah. Sebelum kita closing, Bung Iwan, kita selalu ada tagline. Kalau Radar Bengkulu, podcast Radar Bengkulu ini kita ada tagline itu alatnya. Jadi kami minta nanti Bung PLT Ketua KMP Kota Bengkulu untuk mengucapkan hal demikian. Oke. 1, 2, 3. Podcast Radar Bengkulu. Saksikan terus YouTube Radar Bengkulu, podcast Radar Bengkulu, alatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.